Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tak lupa kami selaku khatib senantiasa berwasiat takwa, terutama pada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tak terasa dalam hitungan hari bulan suci Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Bulan yang penuh berkah ini disambut dengan penuh antusias dan kegembiraan oleh seluruh umat Islam di dunia. Hal ini disebabkan keistimewaan yang ada di dalamnya, sehingga umat berbondong-bondong untuk menyambutnya. Janji-janji Allah seperti ganjaran pahala, ampunan dan rahmatnya melimpah di bulan suci Ramadan. Penyambutan ini juga bisa kita lihat di negeri kita, Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir kita melihat di banyak media adat dan tradisi sebagian masyarakat dalam menyambut bulan yang penuh berkah ini. Di Jawa misalnya, ada tradisi melakukan ziarah kubur ke keluarga atau sanak saudara yang sudah meninggal. Tradisi ini dilakukan demi mempererat antara generasi, sehingga generasi yang masih hidup tidak lupa dan senantiasa mendoakan keluarganya yang sudah meninggal dunia. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis bahwa ziarah kubur bertujuan untuk mengingatkan kematian kepada yang masih hidup. Betapa banyak di sekitar kita jamaah sekalian yang tahun lalu mungkin masih bisa berpuasa, berjamaah tarawih bersama-sama, namun pada Ramadan kali ini mereka telah tiada. Tradisi ziarah kubur menjelang bulan suci Ramadan ini sebenarnya tidak hanya dilakukan masyarakat Jawa belakang, tapi di kalangan lain seperti Sunda dan Sumatera juga ada. Keberagaman inilah yang membuat istilah ziarah kubur memiliki makna yang variatif. Ada yang istilahnya nyekar, ada yang arwahan, ada yang ruahan, dan ada yang munggahan di Sunda sana. Semua ini menunjukkan kemufakatan tradisi yang layak kita lestarikan sebagai generasi masa kini. Sesuai namanya nyekar, bermakna menaburkan bunga di atas kuburan. Arwah dan ruahan berasal dari kata arwah dan ruh yang bermaksud mendoakan arwah-arwah, mendoakan ruh-ruh yang sudah meninggal. Sedangkan munggahan dalam bahasa Sunda bermakna naik, dengan maksud agar menaikkan kualitas ibadah pada masa bulan suci Ramadan yang akan datang dibandingkan bulan suci Ramadan yang telah lalu. Jamaah Jumat rahimakumullah, nama-nama tradisi ini disebut
pada kenyataannya tidak sesaklek itu. Artinya meskipun namanya sedikit banyak mengarah kepada ziarah kubur, namun sebenarnya pada praktiknya tidak hanya itu jemaah sekalian. Ada yang dilanjutkan dengan silaturahim ke tetangga sekitar. Ada juga yang sembari berkumpul bersama keluarga besar dengan hidangan yang bermacam-macam. Selain itu, bahkan ada juga yang dilengkapi dengan gotong royong membersihkan jalan-jalan di desa sekitar. Biasanya tradisi yang lengkap semacam ini disebut dengan nyadran. Kata nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, berubah sraddha yang bermakna keyakinan. Dalam artian orang yang melakukan nyadran ini berkeyakinan akan adanya keberkahan dari aktivitas yang dilakukan, yaitu berupa kebaikan-kebaikan dengan membersihkan jalan-jalan tersebut. Aktivitas seperti ziarah kubur, silaturahim, membersihkan desa, dan makan bersama-sama diyakini mempunyai nilai keberkahan dan pahala jemaah sekalian. Terlebih tradisi ini dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi tradisi ini tidak dilakukan hanya berdasarkan keyakinan semata, melainkan ada sebuah nilai filosofi dan tujuan yang diharapkan di dalamnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, termasuk juga tradisi lain seperti padusan. Nama ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu adus yang bermakna mandi. Maksudnya adalah dalam rangka menyambut bulan suci, maka mandi di sumber mata air untuk membersihkan diri sebagai simbol bahwa tubuh dalam kondisi suci dan bersih dari dosa, sehingga siap melakukan ibadah-ibadah selama di bulan suci Ramadan. Jemaah Jumat rahimakumullah, jika kita merenung atas berbagai fenomena di atas, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa masyarakat sangat antusias melakukan tradisi tersebut? Lebih spesifik lagi, mengapa mereka bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan? Bukankah bulan itu dilarang makan dan minum yang justru memberatkan kita sebagai umat? Inilah jamaah sekalian, keunikan masyarakat kita atas keberkahan dakwah yang tidak bosan-bosannya disampaikan oleh para waliullah, para wali-wali dan ulama dulu, membuat umat Islam di Indonesia sumringah dalam menghadapi perintah untuk tidak makan dan minum pada siang hari di bulan suci Ramadan. Tentu saja pada dasarnya perintah ini dirasa berat sebab berlawanan dengan kebutuhan manusia, yaitu yang selalu makan. Namun atas keberkahan para ulama tadi menjadikan rasa berat tersebut menjadi sirna yang timbul hanya ada sebuah kebahagiaan, apalagi tatkala berbuka puasa jemaah sekalian. Bahkan sebagaimana terlihat dalam pekan ini, antusias masyarakat kita begitu membara dalam menyambut bulan Ramadan. Dengan kata lain, mereka bersyukur dapat berjumpa dengan bulan Ramadan dan siap mengerjakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam selama bulan suci Ramadan. Bersyukur semacam ini pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang menceritakan ketika Siti Aisyah mengomentari sholat malam yang dilakukan oleh Nabi dengan cukup lama sehingga membuat kaki Nabi bengkak-bengkak. Kata Aisyah, bukankah dosa-dosa Anda, baik yang lama maupun yang akan datang, sudah diampuni, wahai Rasul? Tanya Siti Aisyah. Nabi pun merespon komentar istri tercintanya itu dengan sabdanya, afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadi mengatakan, justru itu sebagai bentuk syukur Nabi Muhammad atas segala ampunan dan berbagai macam anugerah yang diberikan kepada beliau. Cara syukur Nabi Muhammad SAW tidak cukup hanya sekedar mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, bukan, melainkan dengan berlama-lama melaksanakan ibadah, khususnya sholat selaku ibadah paling romantis dengan zat yang maha agung, yaitu Allah Rabbi.
Cara bersyukur Nabi ini sebenarnya sudah ada pedomannya dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat dan anugerah yang sangat besar yang diterima oleh Nabi Muhammad membuat beliau merasa kurang adil bila cara bersyukurnya hanya dengan mengucapkan hamdalah belaka. Meskipun kalimat itu dibaca berulang kali, tetap saja nilainya akan berbeda jika dibandingkan dengan cara bersyukur Nabi tadi, yaitu memperlama dalam ibadah salat tahajud hingga kakinya bengkak-bengkak. Jamaah Jumat rahimakumullah, sudah sepatutnya kita meningkatkan cara bersyukur kita atas anugerah iman, Islam dan kesehatan, kelapangan, kesejahteraan dan berbagai macam lainnya yang membuat kita dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk, termasuk ibadah-ibadah khususnya pada bulan suci Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Cara bersyukur di sini sebagaimana yang sudah terlihat dalam ragam tradisi masyarakat kita, kegembiraan dan kesenangan mereka saat hendak bertemu dengan bulan suci Ramadan diekspresikan dengan tradisi-tradisi tadi sebagai bentuk syukur atas anugerah tersebut. Semoga kegembiraan yang tergambar pada banyak tradisi itu menjadi sebuah bukti kerelaan dan keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur bi firwarham wa anta khairur rahimin.